Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita. Silahkan buka buku kamu halaman 92. Halaman 92 kita akan berbicara tentang percobaan sederhana dengan energi biomasa. Nah, kemarin kalian sudah punya tugas kan tentang berbagai macam energi ya yang digunakan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah biomasa, di mana dia menggunakan kotoran dari hewan, kemudian dibusukkan ya. Kalau kita lihat prosesnya kemarin, bahwa energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik, yaitu kotoran makhluk hidup ya, seperti kotoran ternak, kemudian bisa juga daun yang membusuk, limbah kayu ataupun limbah pertanian. Nah, bagaimana proses dari pembangkitan listrik ini ya menggunakan biomasa ini, kita bisa lihat bahwa limbah itu dibakar dan menghasilkan uap-uap, itulah yang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator hingga dapat mengubah energi kinetik menjadi sebuah energi listrik ya. Prosesnya bisa kalian lihat di buku kalian halaman 93 ya. Ini prosesnya, bisa kita lihat. Ini adalah kotoran ya yang menghasilkan gas metana. Kemudian di mana gas tersebut digunakan untuk pembakaran hingga nanti diproseslah uap panas, inilah yang akan menggerakkan turbin hingga diperolehlah energi listrik ya. Ini beberapa prosesnya yang bisa kalian lihat di halaman 93. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percobaannya ya? Seperti yang kita ketahui ya, di buku kamu juga tertera di halaman 94, di sana dikatakan bahan organik yang digunakan dalam energi biomasa dapat diperoleh dari mikroorganisme. Sering ya, yang sering dalam kehidupan kita sehari-hari dengan adanya bantuan mikroorganisme ini adalah ketika kita melakukan fermentasi ya dengan bahan organik. Contohnya yaitu ragi ya. Nah, ragi ini dia mengandung mikroorganisme yang dapat memfermentasikan bahan organik. Yang dimaksud dengan fermentasi itu adalah penguraian bahan organik oleh mikroorganisme, di mana akan menghasilkan energi dan juga gas karbon dioksida. Kalau kamu lihat ya, ketika orang tuamu misalnya mamah bikin kue di rumah ya, membuat roti, donat dan lainnya, biasanya ada bahan yaitu menggunakan ragi. Nah, ragi ini ya digunakan kan untuk mengembangkan dan dia juga awalnya adalah baunya tidak terlalu sedap ya, karena mikroorganismenya bergerak atau beraksi melakukan penguraian. Nah, penguraian bahan organik oleh mikroorganisme inilah yang disebut dengan fermentasi. Kalau kalian lihat juga misalnya pada proses pembuatan sebuah anggur misalnya. Nah, sebuah anggur itu, minuman anggur itu kan hasil dari fermentasi ya, dimana dia didiamkan sampai menghasilkan gas yaitu alkohol. Yang kotoran tadi adalah metana. Nah, kalau kita bisa lihat minuman beralkohol kan fermentasi dari anggur ya. Misalnya kita ambil minuman wine dan lainnya, itu fermentasi dari anggur, didiamkan ya. Nah, dari proses inilah ya diperolehlah uap atau gas metan alkoholnya ya. Adanya fermentasi ini, adanya mikroorganisme yang bekerja di sana atau bereaksi di sana. Nah, kita akan melihat bagaimana kalau kita mencoba kira-kira benarkah akan menghasilkan gas tadi ya.
Di buku kamu di halaman 94 itu ada sebuah percobaan energi biomasa sederhana ya, ini. Nah, nanti kalian akan praktekkan ini di rumah. Bahannya cuma ragi instan, nanti bisa kalian cari. Ragi instan ini bisa diperoleh di toko-toko sudah ada ya. Nah, dimana nanti kalian akan memasukkan 1 sendok dari ragi dan 1 sendok gula tadi ke dalam botol yang kosong menggunakan corong ya, bisa dengan menggunakan corong ataupun kalau tidak ada corong boleh menggunakan kertas, kemudian kalian bentuk seperti kerucut, kemudian dimasukkan di sana. Intinya adalah biar tidak tumpah kemana-mana ya, tapi berada di dalam botolnya. Kemudian mengenai hangatnya ke dalam botol, kira-kira setengah dari tinggi botolnya. Kalau botolnya segini, setengahnya aja. Nanti akan kelihatan reaksi dari fermentasi ini ya, dari raginya. Kemudian balon pada mulut botol, kemudian tunggu sampai 15 sampai 20 menit ya. Kira-kira apakah balon terisi dengan udara? Nah, jika balon itu mengambang atau terisi udara berarti benar ya. Sistem kerja biomasa itu adalah dengan menggunakan mikroorganisme yang melakukan penguraian. Kalau secara aslinya yang menggunakan kotoran, kita bisa lihat ya prosesnya tadi adalah dengan melakukan pembusukan pada kotoran ya, hingga menghasilkan gas metana. Nah, kita tidak membusukkan kotoran tapi kita menggunakan ragi ya, karena ragi itu mengandung mikroorganisme dan dia akan menghasilkan gas juga. Nah, gas ini akan terisi di balon. Nanti kalian praktekkan di rumah ya. Kemudian nanti coba ulangi dengan menggunakan 2 sendok ragi dan 3 sendok gula pasir. Kira-kira apa sih perbedaan yang terjadi antara 1 sendok ya ragi dan dengan 1 sendok gula pasir dibandingkan dengan 2 sendok ragi dan 3 sendok gula. Kira-kira apa yang terjadi? Lakukanlah setiap langkah atau kegiatan yang ada di sini. Nah, itu tugas kalian di rumah. Kalian lakukan praktek ini, kemudian saat melakukan praktek ini kalian videokan. Itulah tugas kamu ya. Jadi videokan apa yang kamu lakukan selama praktikum dan apa yang terjadi ya. Kemudian hasil videonya baru dikirimkan ke ibu, serta kalian menjawab bagian ini ya, bagian diskusi. Kira-kira dari apa yang sudah kamu praktekkan, tuh kamu tahu jawabannya. Nanti kalian tuliskan jawaban kamu berdasarkan hasil percobaan. Oke, itulah tugas kamu di rumah. Ibu beri waktu dalam mengerjakan tugas ini selama 1 minggu ya. Tolong gunakan waktunya benar-benar ya, 1 minggu. Jadi kamu benar-benar memahami setiap langkah, setiap prosesnya ya. Oke, silahkan kamu kerjakan 1 minggu dari hari ini, berarti tanggal 27 Oktober baru dikumpulkan pada jam seperti biasa ya, jam 6 sore ataupun jam 10 malam akan ibu tunggu. Oke, ibu harap dari apa yang sudah kita pelajari tentang sumber energi alternatif sampai nanti kalian melakukan praktikum ini, kalian sudah benar-benar mengerti pemahamannya ya. Oke, sampai di sini dulu materi dari ibu. Silakan kalian kerjakan kegiatannya. Ingat 1 minggu waktunya, dikerjakan dengan maksimal. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Sampai di sini dan sampai jumpa.